Shalom, selamat pagi menjelang siang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk kita memulaikan ibadah pada saat ini. Untuk itu, saudara-saudara dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan rasa hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 11 bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini dihabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa, Serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat silakan. Mari jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama membaca Mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 145 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9, dan saya mengajak kita semua untuk membaca secara responsorial. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membacakan ayatnya yang genap. Firman Tuhan berbunyi demikian, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikian Mazmur pujian, mari kita sambut dengan pujian dari PKJ 7 bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, begitu banyak dosa yang seringkali kita perbuat di hadapan Allah setiap hari, setiap minggu, setiap detik, bahkan setiap nafas kita. Untuk itu, mari kita mengaku segala dosa-dosa kita dan kita mendengarkan akan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus dan ikhlas dan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Jemaat sambut pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 34, bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Untuk amanat hidup baru, saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari kita sama-sama mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian amanat hidup baru, kita sambut dengan pujian dari PKJ 209 bait pertama sampai baitnya yang kedua. Jemaat disilakan duduk kembali. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kita masuk dalam persembahan syukur, dan di dalam persembahan ini ada waskom kasih untuk biaya pendidikan. Waskom kasih diletakkan untuk biaya pendidikan di dalam waskom yang sudah tersedia, dan juga hari ini ada syukur tahunan lansia yang nanti akan diletakkan di dalam kotak kayu yang ada di depan kita. Demikian informasi. Sudah. Tuh, belum. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang berkelimpahan. Sebab itu, berilah kami roh-Mu yang kudus untuk selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini. Sebagian bagian dari hidup kami, sucikanlah kiranya dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil membawa persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 145 sampai pundi selesai diedarkan. Hidup kita yang benar harus memenuhi
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengikrarkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara-saudaraku, kini tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca. Karena itu sebelumnya kita meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan dan terima kasih kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Seraya merendahkan hati dan pikiran kami, tetapi kami terus mengangkat pujian sembah kami kepadamu. Kami mau bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, di hari ini kami mau bersyukur di mana Engkau telah mempersatukan kami, mempersekutukan kami dalam rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kuasai kami dengan Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hanya menyedengkan hati dan telinga kami kepada suara-Mu, supaya kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada saat ini sesuai dengan khotbah dan tema seragam Segep Sultra terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saya nanti akan menjelaskan dari sisi Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 karena sama isinya. Kalau Markus ini lebih detail, lebih lengkap dia punya pemberitaannya. Matius pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Itulah tema atau judul dari Lembaga Alkitab Indonesia tuh. Firman Tuhan berkata, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka kata orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sedemikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 2 bagian B yang menjadi pokok penekanan dalam renungan ini. Kalau dari Injil Markus ayat yang kelima. Dan dari pembacaan ini diberikan topik atau tema, manakah yang lebih mudah? Manakah yang lebih mudah? Mudah sini maksudnya gampang ya. Mana yang lebih gampang? Jadi bukan mudah karena umur ya. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih gampang? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita yang hadir pada saat ini lahir di bawah ya di tahun 70-an ke bawah, pasti ada banyak hal nostalgia ya dalam perjalanan kehidupan kita jikalau kita mau membandingkan dengan kondisi dan keberadaan saat ini. Saat ini orang berlomba-lomba untuk hidup dengan kondisi dan keberadaan yang kita hadapi, di mana kita hadapi adalah dunia yang modern, dunia yang penuh dengan iptek. Berbeda yang dahulu saudara-saudara. Jangankan Android yang kita miliki, handphone biasa pun pada saat itu belum ada. Bahkan telepon rumahan saja pada saat itu hanya dimiliki oleh kantor-kantor. Yang ada pada saat itu adalah telegram, ya. Yang ada pada saat itu adalah kantor pos. Sangat susah. Saya mengingat saudara-saudara ketika ya masa kecil saya dulu, masa Pak Pendeta Bonde jadi pendeta jemaat kami di Manunggal dulu, Dawi-Dawi jemaat Dawi-Dawi dulu. Kalau orang mau kirim berita harus ke Kolaka, bayangkan itu. Kendaraan pun sangat susah pada saat itu. Bahkan untunglah kalau ada motor. Orang kadang naik sepeda. Ya Pak Pendeta dulu sering naik sepeda dengan bapak saya dulu. Sampai malah ke Kendari naik sepeda pada saat itu. Alangkah susahnya saudara-saudara pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, semangat orang luar biasa dibanding dengan saat ini. Karena kita dimanjakan dengan situasi yang ada. Itulah alasannya kenapa saudara-saudara kalau umur-umur baru 40 tahun menjelang 50 tahun sudah dihantam asam urat dan kolesterol. Kenapa? Kita keluar dari teras rumah kita sudah ada kendaraan. Naik motor, naik mobil. Jadi coba kita hitung langkah kita. Langkah kita hanya tiba di depan rumah orang, masuk ke rumah orang, begitu juga rumah kita. Itulah alasannya sehingga orang yang lahir di bawah tahun 70-an itu biasanya sehat-sehat dibanding saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingat pada saat itu media sangat susah. Jangankan elektronik, koran pun sangat susah. Ya, kalau ada yang punya televisi, wah kita gebukin satu desa ke sana. Ya, bahkan orang-orang pada saat itu tidak ada yang makan malam di atas jam 7, tidak ada. Kalau sekarang ini makan malam ada jam 9, malah jam 10. Pada saat itu jam 6 sudah makan malam. Setengah 7. Karena apa? Ya, kita mau pergi nonton ini. Ya. Mau pergi cari televisi di mana ada televisi satu kampung, di sana kita rame-rame biar jarak mungkin 10 meter yang penting kita lihat. Saat itu hitam putih. Yang lebih banyak semutnya daripada gambarnya. Karena apa saudara-saudara?
belum ada pemancar-pemancar ya, orang pasang tiang itu sampai ya pasang bambu 2 sampai 3 bambu, bayangkan itu. Harus pakai besi labram ya untuk memegang tiang itu supaya jangan roboh. Pada saat itu saudara-saudara, kalau ada pengumuman akan ada layar tancap, wah luar biasa lagi. Ya. Ibu-ibu itu sudah jam 3 sore sudah siap semua makanan. Sebelum jam 5 sudah siap semua mau berangkat. Kalau perlu kita bawa tikar dengan kasur. Duduk di lapangan sana. Tidak peduli dingin, yang penting kita nonton. Apalagi kalau ada artis, wah luar biasa lagi. Saya ingat kalau waktu itu masa kecil, ya masa Jojon, ya di Pemalang kalau datang, wah bukan main. Ramai sekali, karena apa? Orang sangat menggandrungi artis itu, senang sekali, biar tidak lihat orang, yang penting suaranya, ya kan lucu juga toh, kita tertawa. Itulah, saudara-saudara mengidolakan seseorang, pasti kita tidak peduli dengan situasi dan kondisi. Demikian juga saudara-saudara, dalam bacaan kita Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kisah tentang Yesus sangat luar biasa. Di mana dia hadir pada saat itu, banyak hal yang ia lakukan. Menyampaikan, bukan hanya menyampaikan berita sukacita, kabar baik, keselamatan yang ada dalam dirinya, tetapi juga saudara-saudara menyatakan kuasa Allah lewat mujizat-mujizat yang ia lakukan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Dan sebelum kisah yang kita baca, kalau dalam Injil Matius di sana dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat itu Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan, ya. Dan setelah itu saudara-saudara, dalam Injil Markus dikatakan Yesus juga menyembuhkan orang yang kusta. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini mau memperlihatkan bagaimana kepedulian Allah, bagaimana kepedulian Yesus terhadap semua orang. Dia tidak peduli mau sakit apa, orang yang mungkin pada saat itu dianggap strata sosialnya sangat rendah dan sebagainya, orang yang tidak patut. Tetapi Yesus melakukan hal itu saudara-saudara. Dia melakukan untuk memulihkan. Misalnya saja saudara-saudara, kusta. Kalau zaman saat Yesus, bahkan sampai saat ini saudara-saudara, kalau paham orang Yahudi, kusta penyakit itu, ya kalau sekarang lepra ya kalau salah, kusta pada saat itu tidak boleh disentuh orangnya, karena dianggap najis. Ya beberapa kali saya sampaikan bahwa jangankan menyentuh orang yang kusta. Kita terkena saya dengan bayangan-bayangan orang itu, kalau ada bayangan matahari atau cahaya kita sudah kusta, kita sudah najis. Jadi harus dikuduskan. Tetapi apakah Yesus melakukan hal itu? Tidak. Justru yang dianggap rendah, yang disepelekan, yang tidak dipandang, Yesus melakukan. Dia justru menjamah orang itu untuk dipulihkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah itu dalam bacaan kita dikatakan saudara-saudara, setelah ia memulihkan 2 orang yang kerasukan setan, kerasukan pada saat itu, ya, dalam bacaan kita, orang-orang pada saat itu mengusirnya dari tempat itu sehingga Yesus ke kampung halamannya, yaitu di Kapernaum. Nah, setibanya di Kapernaum, sudah pasti saudara-saudara, orang kan sering pasang telinga di mana tempat Yesus berada. Orang akan berbondong-bondong ke sana. Orang akan berbondong-bondong untuk melihat bagaimana kuasa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Nah, dalam Injil Sinoptis Markus dikatakan, maka datanglah orang-orang pada saat itu dengan pesatnya, karena tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah itu. Tidak dijelaskan di rumah mana, tetapi dikatakan Yesus ada di dalam rumah pada saat itu. Nah, pada saat itu saudara-saudara dikatakan juga, maka datanglah orang berkerumun, bahkan ketika orang berkerumun pada saat itu membuat tempat atau suasana pada saat itu sangat pesat. Ya.
Jangankan saudara-saudara jendela, bahkan dikatakan sini pintu pun sudah penuh dengan sesak. Orang tidak bisa lagi untuk masuk melihat. Cukup mungkin saja mendengar di luar dan sebagainya. Dalam kondisi dan seperti itu dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Entah saudara-saudara dari mana. Tapi pasti kalau dikatakan digotong ini pasti jauh tempatnya. Luar biasa 4 orang ini. Ya, dia berupaya untuk membawa orang yang lumpuh ini. Tidak digambarkan berapa lama dia lumpuh. Tetapi sudah pasti bahwa ada kerinduan, ada keinginan supaya orang yang mereka gotong ini akan dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah pada saat ketika mereka tiba, tidak ada akses untuk berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, mereka mengatakan, sudah kita pulang saja. Karena tidak bisa bertemu dengan Yesus pada saat itu. Tidak, saudara-saudara. Mereka sudah datang ke tempat itu, ingin berjumpa dengan harapan bahwa orang yang mereka bawa ini harus dipulihkan pada saat itu. Nah, saudara yang kekasih, mereka tidak putus asa, tidak patah arang pada saat itu. Ya sudah pasti saudara-saudara, Roh Kudus bekerja kepada mereka, sehingga mereka diberikan pencerahan, ada jalan lain. Kalau kamu tidak bisa lewat pintu, ada jalan lain. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang itu terbaring. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini cara yang mereka harus tempuh. Karena kalau mau lewat jendela, lewat pintu tidak ada lagi. Jangankan di pintu, di halaman sudah penuh, satu-satunya jalan adalah lewat atap. Dan mereka menurunkan tilam, kalau dalam Matius tadi katakan tempat tidurnya, yaitu tilam tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, dicatat iman mereka, berkata Leah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi iman mereka ini adalah mereka yang datang pada saat itu. Bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana harapan mereka, bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, bahwa pasti Yesus akan memberikan jawaban. Dan itulah iman mereka. Mereka percaya dengan pasti. Sehingga Yesus mengatakan pada saat itu kepada orang yang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sudah pasti berbeda dengan pengharapan orang yang datang pada saat itu toh. Karena mereka datang hanya berharap supaya dipulihkan. Tetapi yang dinyatakan oleh Yesus pada saat itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan ini ditujukan kepada orang yang lumpuh itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lagi-lagi ya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat ini saudara-saudara, kalau dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 dikatakan mereka di sana, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Ya, mereka datang. Artinya bahwa saudara-saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat ini datang dari berbagai penjuru tempat mereka juga. Apakah mereka datang kepada saat itu tertarik untuk melihat bagaimana kuasa di dalam Yesus? Bukan, saudara-saudara. Tetapi mereka datang untuk mencari-cari kesalahan. Jangankan kesalahan, yang benar pun disalahkan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu, orang-orang Farisi. Ya, kalau saat ini saudara-saudara mungkin istilahnya orang-orang politik itu kadrun. Ya, mereka ini adalah para kadrun, ya, yang tidak suka kepada yang benar pun mereka putar balik. Nah, itulah pekerjaan mereka, saudara-saudara. Jadi di mana mereka mendengar ada Yesus, mereka berupaya untuk cari ke sana. Ke sana pun mereka tidak tertarik dengan ajaran, tetapi justru datang untuk menjatuhkan Yesus. Ya,
Sehingga ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," wah, ini hal yang sensitif bagi mereka. Ya, sehingga dikatakan mereka berpikir dalam hatinya. Ya, jadi bukan mengungkapkan lewat kata, dia tidak mengucapkannya, tetapi dikatakan berpikir dalam hatinya. Nah, apakah saudara-saudara ketika mereka melakukan hal ini, Yesus tidak mengetahui? Sudah pasti tahulah. Tanpa mereka mengucapkan kata pun, Yesus tahu, karena Dia Maha Kuasa. Sehingga apa yang katakan Yesus pada ayat 7 dalam Markus, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa? Ya, sehingga Yesus mengetahui pada saat itu ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian pada saat itu. Ya, Yesus tahu apa yang dikatakan orang-orang Farisi dan Taurat ini, sekalipun dia tidak mengungkapkan pada saat itu. Karena apa, saudara-saudara? Karena tujuan mereka pada saat itu, mereka hanya datang untuk mencela, menjatuhkan Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya pada saat itu. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu Yesus mengungkapkan pertanyaan kepada mereka, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh, ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan ini adalah membalikan kepada mereka, karena mereka marah, ya, mereka kecewa dengan ungkapan Yesus, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sebab menurut mereka, ayat 7, ketika Yesus mengatakan hal itu, Yesus telah menghujat Allah. Sehingga mereka mengatakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Benar, kata mereka. Benar ungkapan mereka. Tetapi sayangnya, mereka tidak mengimani bahwa Yesus ini berkuasa. Yesus ini adalah Tuhan, Dia adalah Allah kita. Sehingga saudara-saudara mereka menolak bahwa satu-satunya yang dapat mengungkapkan itu hanya Allah saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus manakah lebih benar? Mengatakan kepada orang lumpuh, ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Kalau saudara-saudara mereka mengatakan dosamu sudah diampuni, mana buktinya bahwa mereka telah hidup kudus? Atau juga kalau dikatakan bangunlah, angkatlah tilammu, dia kan masih terkapar pada saat itu, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi untuk menyatakan kuasa Allah bahwa Yesus memang dapat mengampuni karena Dia adalah sumber pengampunan pada saat itu, untuk membuktikan itu supaya terjadi kepada orang lumpuh itu pada saat itu, saudara-saudara, sehingga dia katakan ayat 10 dalam Markus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Bapak Ibu saudara-saudara, menarik hal yang dilakukan oleh Yesus. Kalau saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan mereka tadi hanya datang untuk memperoleh pemulihan, Yesus bisa melakukan saja. Tetapi apa gunanya? Kalau Yesus hanya pulihkan dari sakitnya, tetapi dosa orang itu tetap ada. Karena itu saudara-saudara, Yesus bertindak untuk menyelamatkan dulu dia. Selamatkan dulu dia. Ya, Tuhan tahu saudara-saudara. Yesus tahu. Ya, sekalipun kita tidak menebak apakah orang ini lumpuh karena dosanya, tetapi yang sudah pasti orang ini berdosa. Sehingga Yesus menyelamatkan dulu dia. Pulihkan dulu dosanya, sembuhkan dia dulu, kuduskan dulu dia, supaya dia selamat jiwanya. Setelah dia menyelamatkan, Yesus menyelamatkan orang itu, maka dia juga pulihkan tubuhnya, fisiknya pada saat itu, dan mengatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kalau tadi saudara-saudara, dia datang dengan tandunya,
dia datang dengan dipikul pada saat itu. Ketika Yesus mengatakan itu, dia bangun dan tanduhnya dia sendiri yang membawanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk memulihkan orang itu. Sehingga saudara-saudara, apa yang dikatakan, orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Dia mengangkat, saudara-saudara. Kalau saya dan saudara-saudara hari pada saat itu, pasti kita akan tercengang. Kita akan bingung. Kita akan bersuka cita, kita akan bergembira dan sebagainya, campur baur pada saat itu. Ya, sehingga apa yang dikatakan, orang-orang yang melihatnya pada saat itu semuanya takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Iya, karena dia adalah Maha Kuasa, dialah Allah, dia adalah Tuhan, dia mampu untuk melakukan apa yang terjadi kepada orang itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik dari bacaan ini. Dari keempat orang itu saudara-saudara, dan satu orang lumpuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, empat orang ini mempunyai keyakinan dengan pasti bahwa orang yang mereka bawa ini pasti akan dipulihkan. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan dan rintangan pada saat itu, apakah mereka kembali, mereka pulang? Sudah nih. Tidak, saudara-saudara. Mereka terus, karena dia percaya dengan yakin bahwa Allah akan bertindak. Nah, bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, mau menggambarkan hal ini? Akan perjalanan kehidupan kita, apakah ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjalanan kehidupan ini, lalu kita mengatakan cukup sampai sini, sudah nih, saya menyerah, sudah nih, Yesus tidak berkuasa dan sebagainya dalam hidup ini. Harusnya kita belajar dengan empat orang ini. Kalau saudara-saudara perjalanan kehidupan kita dihalang-halangin dengan berbagai cara, percayalah, Tuhan akan membuka jalan lain bagi kita untuk datang kepadanya. Dia akan menunjukkan jalan kepada kita, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini, hal pertama adalah apakah yang menjadi kebutuhan besar yang mendasar yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Memang saudara-saudara, semua orang membutuhkan kebutuhan fisik, misalnya makanan, pakaian, atau hobi, atau pergaulan, atau hidup dalam kemewahan, kita sehat dan sebagainya. Itu dibutuhkan semua orang. Kita butuhkan kenikmatan hidup, apapun itu terus menjadi kebutuhan yang kita kejar dan cari. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi ketika kita hidup dalam situasi seperti ini dan kita terkungkung dan terpenjara dengan kebutuhan-kebutuhan ini, maka kita akan menyepelekan, Bapak Ibu saudara-saudara, akan kebutuhan di mana kita melihat pengampunan, ya, itu lebih penting di dalam kehidupan kita, jauh lebih penting daripada semua hal tadi. Pengampunan adalah hal terindah yang dapat dimiliki oleh manusia yang telah memberontak melawan Sang Pencipta. Sebab saudara-saudara, tanpa pengampunan kita semua adalah musuh Allah. Siapakah yang dapat menjadi musuh Allah dan tetap menjalani hidup dalam damai dan tentram? Tidak mungkin. Jika Allah adalah musuh kita, maka kita akan terus dihantui dengan perasaan takut dan cemas, menantikan kapan Allah akan membalas murkanya yang menyala-nyala kepada kita kalau kita menjadi musuh Allah. Tetapi jika Allah adalah Bapa kita yang di sorga, maka ketakutan terbesar di seluruh alam semesta pun akan sirna. Ketakutan menjadi musuh Allah Sang Pencipta dan Tuhan atas segenap pasukan malaikat, ya, menjadi hilang, karena Dia telah mengampuni kita dan tidak lagi menganggap kita menjadi musuh-musuh mereka.
Sudahkah kita menerima pengampunan dari Tuhan melalui salib Kristus Yesus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu? Jika ya, maka kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan kita yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang membuat kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Sebab ketika kita hidup di dalam dosa dan jauh dan bermusuhan dari Allah, maka kita tidak akan menjadi milik Allah dalam hidup kita. Pengampunan dosa yang membuat arah hidup kita tertuju sudah pasti hanya kepada Allah sepenuhnya. Ini jauh lebih penting daripada kaki yang disembuhkan dari lumpuh atau penyakit yang disembuhkan oleh suara Yesus tadi. Itu lebih penting, saudara-saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi bahan renungan kita adalah kepicikan para ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu tetap tidak mengerti bahwa di depan mereka Sang Anak Allah telah menjadi manusia. Mereka juga menerus gagal mengoreksi diri sehingga mereka hidup dengan pembenaran diri yang sangat sempit dan kaku. Ketika Tuhan sendiri telah datang di tengah-tengah mereka, mereka tidak merasa perlu diajar oleh siapapun yang lain. Mereka menggerutu pada saat itu untuk tanda ajaib Kristus tanpa pernah memikirkan apakah tanda ajaib itu merupakan tanda yang menguatkan fakta Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, adakah kita mengeraskan hati dan menolak Kristus sama seperti para ahli Taurat? Sadarkah kita bahwa semua hal yang perlu diberitakan kepada kita tentang siapa Kristus sudah diberitakan, baik melalui mimbar, kita membaca buku-buku yang baik, dan pelayanan dari hamba-hamba Tuhan yang begitu setia. Siapa yang terus ragu-ragu dan tidak mau melangkahkan kaki mengikut Yesus adalah orang yang sangat kasihan hidup mereka. Sudah begitu dekat dengan penebusan dan pengampunan, juga panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia, tetapi tidak juga melangkahkan dengan iman untuk berjalan dengan setia mengikuti Dia untuk selama-lamanya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah kuasa Kristus, adalah kuasa yang sangat besar. Seluruhnya dipakai untuk membangun orang lain, saudara-saudara, bukan untuk menghukum mereka, menghina mereka, atau mengutuk mereka. Tuhan Yesus membangun orang lain dengan kata-katanya. Dia menyembuhkan mereka, mengusir setan, dan memberikan kepada mereka kelepasan dari penderitaan mereka. Bagaimana dengan mulut kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah kita belajar dengan mulut Kristus? Apakah setiap kata yang keluar adalah untuk membangun orang lain? Ataukah justru, saudara-saudara, kita justru menghancurkan nama orang lain dengan cerita-cerita, ya, dengan gosip, dengan menghina orang lain, bahkan mungkin mengutuk, menghakimi dengan tidak adil? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara, marilah kita teladani apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Karena itu dalam perjalanan kehidupan ini, Allah, Dia tetap menuntut kita untuk tetap setia berjalan kepadanya. Dan percayalah, sekalipun hambatan dan rintangan perjalanan dalam kehidupan ini ada banyak hal, Tuhan akan selalu membuka jalan lain bagi kita untuk selalu semakin dekat kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Amin.
kita akan mendengarkan persembahan pujian paduan suara dari lansia. Disilakan.
Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu pelayanan kategori lansia. Tuhan selalu akan memberkati. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, kami terus mau merendahkan hati kami. Tetapi kami terus juga mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Karena sungguh kebaikan dan kemurahan-Mu tiada taranya dalam hidup ini. Engkau selalu hadir dalam berbagai dinamika kehidupan kami. Tuhan sungguh mengasihi kami, Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami. Engkau terus memelihara kami, menganugerahkan kekuatan, kesehatan kepada kami. Bahkan dengan berbagai cara Tuhan menganugerahkan berbagai berkat-berkat dalam hidup kami. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan di hari yang Kau kuduskan dalam rumah-Mu yang kudus, kami datang bersekutu bersama. Ini adalah bagian dari jawaban atau respon hidup kami akan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggerakkan kami, Engkau mengantar kami, bahkan tibakan kami pun dengan selamat. Sehingga kami boleh berjumpa, kami boleh duduk sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Terima kasih waktu yang indah Tuhan, kami boleh bersekutu memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami mau bersyukur. Di tengah-tengah penyembahan kami saat ini Engkau pun hadir lagi menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh-sungguh Tuhan, terus menguatkan kami, memberikan kami motivasi hidup untuk terus berjalan kepadamu Tuhan. Sekalipun tantangan dan rintangan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan selalu membukakan jalan lain bagi kami untuk datang kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami Tuhan sungguh-sungguh terpatri dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan kami terus juga boleh mengejawantakannya dalam tingkah laku dan perbuatan kami dimanapun Allah menempatkan diri kami masing-masing. Supaya di sana kami terus boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dan kami terus juga layak disebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, di tengah sukacita penyembahan kami juga mau bersukacita dan bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam perjalanan pelayanan kategori lansia Tuhan. 7 tahun Engkau telah bersama mereka dalam membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan atas semangat, kekuatan, kemampuan yang Kau berikan kepada mereka. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati segenap lansia. Engkau anugerahkan kepada mereka Tuhan terus kesehatan. Sehingga mereka terus boleh dimampukan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka yang mereka sungguh masih banyak rindukan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah terjadi di tengah-tengah perjalanan pelayanan kategori lansia di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau bersyukur dan berterima kasih. Dalam perjalanan kehidupan jemaat-Mu juga Tuhan, Engkau memberkati beberapa kekasih-kekasih kami sehingga dalam minggu yang telah kami lewati mereka boleh bersyukur oleh karena Tuhan menganugerahkan penambahan usia. Kekasih kami Hendrik Tangkuman, kekasih kami Seri Karambe, kekasih kami Talia, Gratia, Maribella, Tendan Langi, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami bersukacita oleh karena penambahan usia mereka. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan segenap kekasih kami. Juga kami mau bersyukur Tuhan atas anugerah ulang tahun pernikahan beberapa keluarga kekasih, keluarga Bapak dan Maabuat bersama Ibu Lena, keluarga Bapak Silas Bonga bersama Ibu Magdalena, keluarga Bapak Yuli Bangun bersama Ibu Kristina Bangun Alot,
keluarga Bapak Marwan Bato Tola bersama Ibu Alfiani Toasa, keluarga Bapak Abednego Pangai Bali bersama Ibu Hasnawati, keluarga Bapak Arwan Banga bersama Ibu Lence, keluarga Bapak Demianus bersama Ibu Kartini, dan mungkin masih ada keluarga-keluarga yang bersuka cita Tuhan atas ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memelihara segenap kekasih kami. Mereka boleh berulang tahun, mereka boleh bersuka cita oleh karena anugerah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka, Tuhan begitu baik, Engkau selalu Tuhan hadir, memberkati mereka, sehingga Tuhan mereka terus dikuatkan menjalani kehidupan mereka. Dan mereka bersyukur Tuhan, dalam minggu ini mereka boleh memperoleh penambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan mereka. Karena itu Tuhan, sukacita mereka menjadi sukacita seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami mau berdoa, Tuhan terus peliharakan mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan yang mereka tempuh ke depan. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena anugerah dan kebaikan-Mu. Beberapa kekasih kami dalam minggu yang lalu mengalami kelemahan tubuh, tetapi Tuhan, Engkau telah bertindak, Engkau telah mengulurkan tangan-Mu, sehingga kekasih kami boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Untuk pemulihan selanjutnya Tuhan, kami terus pertaruhkan kekasih kami, Martin Randa pasca operasi, dan juga hamba-Mu Pendeta Agustinus Limin juga yang boleh keluar dari rumah sakit. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kekasih kami untuk proses pemulihan selanjutnya. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau berdoa buat seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Kau melihat kami yang hadir pada saat ini, kami boleh datang beria-ria menyembah Engkau, memuji membesarkan nama-Mu, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga menyatakan sukacita kami lewat persembahan yang telah kami kumpulkan. Tetapi Engkau mengetahui Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau dapat mengetahui akan keberadaan kami, sebab karena itu Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepadamu, kasihani kami Tuhan. Tolong kami, ampuni kami, supaya kami dimampukan untuk mengelakkan dan membuang jauh-jauh segala perkara yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup ini. Supaya dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami terus mau belajar hidup kudus, dan kami pun layak disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Karena itu Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam keberadaan mereka, baik pribadi maupun di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka. Mampukan mereka Tuhan sebagai suami, istri, ayah, ibu, opa, dan oma. Sudah pasti banyak hal yang kami rindukan untuk perjalanan kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Tetapi dengan berbagai keterbatasan kami sebagai manusia, apalah daya Tuhan, kami tidak mampu. Karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Biarlah Engkau datang di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau merancangkan segala sesuatu dalam hidup kami, sebab kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah akan gagal dan sia-sia. Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap karya pekerjaan yang kami lakukan setiap saat, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, terlebih lagi Tuhan, ibu-ibu yang begitu setia, dari pagi hingga malam dengan berbagai kesibukan untuk mempersiapkan segala akan kebutuhan rumah tangga, mendampingi anak-anak, membina anak-anak. Tuhan, anugerahkan kekuatan, kemampuan, ketabahan dan kesetiaan, sehingga mereka terus boleh menjalani itu dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan, para suami bahkan istri dalam pekerjaan tanggung jawab, dari Senin hingga Sabtu, dengan berbagai disiplin ilmu dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Anugerahkan juga kepada mereka kekuatan, kemampuan Tuhan, sehingga mereka terus boleh berkarya. Dimanapun mereka berada Tuhan, mereka bukan hanya menyelesaikan tanggung jawab dan pekerjaan, tetapi di sana juga mereka mau menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan setiap saat, biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya tidak akan sia-sia.
Tuhan akan memberkati tangan-tangan kami Tuhan, sehingga ketika kembali tangan kami tidak akan hampa. Berkat Tuhan akan tercurah dengan berbagai cara. Kami akan menikmati Tuhan sebagai rezeki yang Tuhan anugerahkan untuk perjalanan kehidupan rumah tangga kami, juga untuk menunjang setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu maupun Bergep Sultra ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami terus Tuhan mau menyerahkan akan keberadaan segenap anak-anak kekasih kami. Mereka adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, peliharakan mereka senantiasa dalam kehidupan mereka. Jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera dalam berbagai kesibukan mereka Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ketika mereka harus pergi dan pulang meninggalkan rumah, ketika mereka berstudi, ketika mereka bekerja, Tuhan kami mohon tuntun sertai mereka. Biarlah Tuhan selalu ada di setiap waktu ketika mereka mengiringi perjalanan hidup mereka, sehingga mereka boleh terluput dari berbagai hal. Ya Allah Bapa dalam surga, berikan semangat, kemampuan kepada anak-anak kami yang masih bersekolah, supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan dengan baik, mau belajar dengan baik, dan kelak mereka akan menuai apa yang mereka usahakan karena Tuhan memberkati. Demikian juga anak-anak pemuda dan pemudi-Mu Tuhan, dalam menanti masa depan baik pekerjaan maupun jodoh, Tuhan teguhkan dan kuatkan iman mereka dalam penantian ini, supaya jangan terpengaruh dengan pengaruh duniawi yang akan menyesatkan iman mereka. Biarlah Tuhan mereka berpegang teguh kepadamu ya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup mereka. Dan bukakan jalan juga bagi mereka Tuhan, di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kekasih kami. Demikian juga keluarga-keluarga kekasih kami Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua, terlebih anak-anak kami Tuhan yang terpisah dari kami oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus lalui di tempat lain, karena mereka berkeluarga di sana, karena mereka bekerja di sana. Tuhan, kami mohon peliharakan mereka juga di sana, seperti Kau nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keberadaan kami di Kendari ini. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau bersyafaat untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan oleh karena kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau menilik mereka Tuhan. Kami mau berdoa buat kekasih kami Mayer Tandi Payung, kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, kekasih kami Ibu Karel Kamba, kekasih kami Yosua Han, kekasih kami Penatua Nuriani Sagune. Tuhan, Engkau melihat akan keberadaan mereka. Karena Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kelemahan dan penderitaan mereka Tuhan. Kami terus percaya mujizat-Mu selalu ada dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah segenap kekasih kami. Biarlah segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan Engkau berkati, sarana makanan, minuman, bahkan obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima dari para dokter medis maupun keluarga. Pakailah semua itu Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjamah kekasih-kekasih kami, dengan harapan mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Ya Allah Bapa dalam surga, dalam doa saat ini juga kami mau datang akan keberadaan segenap kekasih kami dalam keterbatasan mereka, dalam pengharapan mereka, para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan, Engkau melihat pengharapan mereka, teguhkan dan kuatkan mereka senantiasa, anugerahkan kesehatan kepada mereka Tuhan. Pakai orang-orang sekitar mereka sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus boleh merasakan sukacita dalam kehidupan mereka, karena Tuhan selalu hadir untuk memberikan kekuatan, terlebih kesehatan dalam hidup mereka. Tanggung jawab dalam pelayanan jemaat-Mu Tuhan sebagai pendeta, penatua, diaken, para pengurus kategorial, tim musik, tata usaha, kostor dan sebagainya. Teristimewa Tuhan para panitia Natal yang Kau percayakan kepada Rayon 5, Engkau memberkati para panitia Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketabahan kepada mereka Tuhan. Satu padukan mereka Tuhan, supaya mereka memikirkan hal-hal terbaik, sehingga rencana Natal tahun ini boleh berjalan dengan baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk dalam pelayanan lingkup klasis sebagai klasis sinode maupun persekutuan gereja-gereja-Mu Tuhan. Mampukan terus hamba-hamba pelayan Engkau pakai dalam lingkup
institusi ini Tuhan, biarlah mereka terus boleh memikirkan hal-hal apa yang mereka harus lakukan sehingga semakin banyak orang yang datang kepadamu dan gerejamu semakin akan bertumbuh pesat. Demikian juga Tuhan, para pemimpin daerah, negara bahkan dunia ini, demi kerinduan kami akan terciptanya ketentraman dan kedamaian. Tuhan, Engkau juga memberikan kemampuan kepada semua pemerintah, bahkan aparat-aparat yang ada, sehingga Tuhan mereka terus diteguhkan dan dikuatkan untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang terjadi, sehingga kami boleh merasakan kedamaian sampai ke tempat kami di Kendari ini. Juga kami terus mau berdoa buat saudara-saudara kami dalam pergumulan oleh karena berbeda pasangan yang tidak seiman, suami istri atau anak-anak. Tuhan, Engkau melihat akan pergumulan kehidupan mereka. Engkau teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan yang setia. Pakai mereka, bahkan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, Engkau hadir bekerja. Sehingga Tuhan kelak, semua orang-orang yang belum percaya kepadamu kelak akan menerima Engkau. Dan kami seisi rumah tangga kami akan menyembah Engkau, ya Yesus, sebab Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup ini. Terpuji namamu Tuhan atas persekutuan yang indah boleh terjalin pada saat ini. Tapi di akhir persekutuan nanti kami akan pulang meninggalkan rumahmu yang kudus. Seperti Tuhan membawa kami ke tempat ini, demikian harapan kami pulang dengan damai sejahtera-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, ini ungkapan syukur syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji namamu Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita melihat warta jemaat Minggu tanggal 18 Juni 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Romawi 3 yaitu ibadah rumah tangga pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di keluarga Insinyur Pautu Latana gabung dengan PKPG atas nama Kevin dan Hosea dengan alamat Jalan Mangarai. Ini rayon 4, pelayan Pendeta Elazar N. Bonde STH. Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pada pukul 17 atau jam 5 sore, tempat pada keluarga Melkias dengan alamat Jalan Samratulangi atau depan Rumah Sakit Jantung sekarang. Ini rayon 1 dan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 pada pukul 17.00, yaitu bertempat di keluarga Asir dan keluarga Agus Tato, gabung PK Lansia dengan alamat Jalan Bunga Kolosua, nomor 154. Ini rayon 1 dan pelayan Pendeta Elazar N. Bonde STH. Yang terakhir yaitu pada Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pada pukul 18.00 atau jam 6 sore bertempat di keluarga Agus Fidus Laole. Ini gabung dengan PKPG atas nama Fernando Dirgantara Laole yang ditempatkan di Gedung Semar Jemaat Orel. Ini rayon 2 dan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Fidus yang telah memanfaatkan dan menggunakan Gedung Semar, dan ini terbuka juga bagi Bapak Ibu apabila memungkinkan menggunakan Gedung Semar. Jemaat Orel siap menyiapkan tempat. Yang berikut yaitu pada Romawi 7 nomor 3 telah dibuka pendaftaran katekisasi tahun pengajaran 2003-2004. Formulir dapat diambil pada tata usaha. Pertemuan katekisasi bersama dengan orang tua dilaksanakan pada Minggu 25 Juni 2023 sesudah ibadah jam kedua di gedung Gereja Orel. Yang berikut yaitu jumlah yang hadir pada anggota jemaat yang hadir pada saat ini, laki-laki 63, perempuan 106, jumlah
semuanya 163. Atas nama pendeta, penatua dan diaken mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 18 Juni 2023 hingga tanggal 24 Juni 2026, dan selamat berbahagia bagi pasangan Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan dari tanggal 19 Juni 2023 hingga 24 Juni 2023. Dan secara khusus kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi PK Lansia Jemaat Orel yang ke-7 yang baru saja, yang saat ini kita akan rayakan, dan sebentar ada acara pemotongan tumpeng. Yang berikut, dengan kelanjutan daripada acara ulang tahun Lansia, maka Lansia akan mengadakan ibadah padang atau retreat dilaksanakan pada Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Villa Tapulaga, berkumpul di gereja Orel pada jam 7.30 dengan membawa Alkitab, makanan, strep perlengkapan makan. Terus, jadi saya sebelum acara pemotongan tumpeng, ada kata sambutan dari Ketua BPMJ kepada Bapak Ketua BPMJ, kami dengan penuh kasih dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Pendeta Penatua Diaken Jemaat Orel Labora Kendari, yang saya kasih jemaat Tuhan, khususnya lansia Jemaat Orel Labora, pengurus dan seluruh anggota lansia Jemaat Orel Labora, yang pada hari ini merayakan usia yang ke-7 tahun. Hari ini kita semua bergembira, berbahagia oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam persekutuan lansia jemaat, sehingga hari ini Tuhan genapkan 7 tahun. Dan tidak kebetulan sekali hari ini kita mendengarkan firman tentang orang-orang yang menggotong orang yang lumpuh. Saya membayangkan mengapa orang ini membawa orang yang lumpuh, karena mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka tidak membawa dirinya sendiri. Mungkin di situ ada yang sakit jantung, ada yang kolesterol, ada yang asam urat. Mereka bisa saja datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, pisahkan kamu bisa. Tidak. Yang mereka lakukan, dia bawa orang lain supaya disembuhkan. Bagi mereka, kesehatan mereka, sakitnya mereka tidak lebih penting. Nah, dan kita baca dalam tadi, iman ini menyentuh hati Yesus. Nah, karena itu belajar dari firman Tuhan, kiranya persekutuan lansia jemaat menjadi persekutuan yang menyentuh hati Yesus. Yang imannya menyentuh hati Yesus. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa hitung sakit penyakit sekarang. Sakit jantung ada di depan saya, ada asam urat, kolesterol, bisa hitung semua penyakit. Tapi itu tidak bisa menghalangi kita untuk melayani yang lain. Dan ini yang Bapak Ibu lakukan dalam persekutuan lansia. Kiranya kekuatan kesehatan Tuhan terus karuniakan, terus menjadi berkat. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Iya, kami lanjutkan karena ini merupakan momen yang sangat luar biasa dan indah buat PK Lansia Jemaat Orel Labora. Dan hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-7. Karena itu firman Tuhan buat bapak-bapak, ibu-ibu PK Lansia, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Kami jemput, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami silakan duduk kembali. Ya, karena ada disiapkan oleh pengurus tumpeng, ya disiapkan memang oleh Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris. Jadi pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ibu Ketua, lalu kemudian diserahkan yang pertama kepada nanti ke atas Bapak Pendeta FN Bonde, kemudian Bapak Yaya Sandu dan Ketua BPMJ. Ada ya, kami persilakan kepada Bapak Pendeta FN Bonde naik ke depan, kemudian Bapak Yahya Sandu, kemudian Bapak Pendeta Elasar Bonde, dan satu lagi ada Ibu Tandi Payung, oh Ibu Palimbong, kami silakan. Ibu Daniel Palimbong, kami silakan. Ya, setelah pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada kita akan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Kami silakan Ibu Ketua Lansia untuk ya, yang pertama diserahkan kepada Bapak Pendeta FN Bonde sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah Tuhan, khususnya pribadi Bapak Pendeta FN Bonde dan juga kepada Bapak Yaya Sandu yang Tuhan masih perkenankan untuk bersama-sama hari ini merayakan ulang tahun yang ke-7 PK Lansia di Jemaat Oraet Labora. Kita semua boleh bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan bagi orang-orang tua kita. Kepada Ibu Daniel Palembong juga kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik baginya. Dan yang terakhir kepada Bapak Pendeta Elasar Bonde STH sebagai Ketua BPMJ kita dan Pendeta Jemaat kita di Oraet Labora. Ya, terima kasih. Kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk kembali Bapak Pendeta Lazar Bonde, Bapak Pendeta FN Bonde, Bapak Yaya Sandu, dan Ibu Daniel Palimbong. Demikian cara ulang tahun PK Lansia. Semoga PK Lansia terus diberikan kekuatan, kesehatan, baik pengurusnya kepada anggotanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini saya jemput berdiri. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita memuliakan dari pelengkap Kidung Jemaat 281 bait 1 hingga bait yang ketiga. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baru, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak berlarang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyambut ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia membelah surgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan melakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini,
Mari kita mengagungkan nama Tuhan dari PKJ 128 baitnya yang pertama, Allah mengutus. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, untuk yang lansia kalau boleh jangan dulu pulang, akan ada foto bersama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu lansia jangan dulu pulang karena akan dilakukan foto bersama ya.